Restu dan juga banyak tokoh-tokoh lain. Nah, yang sebelah kanan ini juga buku sejarah penting, dipelajari juga. Ini buku karya Stapel, tapi buku sejarah versi Belanda, semuanya tentang Hindia Belanda. Ini bahasa Belandanya itu Geschiedenis pokoknya bahasa Belanda, Geschiedenis van Nederlands Indie. Nah, jadi ini adalah buku 5 jilid yang ditulis oleh Belanda, Stapel, dipakai sampai tahun 1950-an. Ya. Tentu versinya adalah versi kolonialis, perspektifnya adalah perspektif kolonialis. Nah, yang ingin kita perbarui, yang ingin kita buat adalah Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia. Karena dalam perspektif Belanda tentu saja berbeda dengan perspektif Indonesia. Saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua saya kira sangat memahami, sangat mengetahui bahwa yang ingin kita buat ini adalah sejarah versi Indonesia. Jadi Indonesia sentris, perspektif Indonesia. Dalam perspektif Indonesia ini saya kira aktor-aktornya juga sangat berbeda tentu saja, dan inilah yang ingin ditulis. Nah, mungkin dimulai dengan slide juga agar lebih terstruktur. Jadi sejarah tentu saja bukan sejarah atau catatan sekedar masa lalu, tapi dalam konteks Indonesia, sejarah telah menjadi jembatan yang menghubungkan identitas nasional, kebijakan politik dan perjuangan kolektif. Lalu masih ada narasi sejarah yang kita pelajari belum sepenuhnya membebaskan diri dari perspektif kolonial, kurang menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, sehingga sering dipandang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, terutama generasi muda. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira banyak sekali sekarang generasi muda yang mungkin belum memahami sejarah kita. Bahkan ada 1-2 case, mungkin bisa diteliti juga beberapa case, mungkin mereka tidak tahu lagi antara Soekarno Hatta itu, karena mungkin penyebutan dikiranya Soekarno Hatta itu satu nama gitu. Malah sekarang disingkat Suta, dikira Suta itu nama baru lagi gitu loh. Itu sebagai contoh saja bagaimana di era globalisasi yang informasi ini sangat masif, kalau kita tidak menuliskan sejarah ini mungkin akan kesulitan. Tentu saja sejarah yang ditulis ini adalah sejarah yang sifatnya highlight, garis besar, tidak menulis secara terlalu detail, karena kalau terlalu detail mungkin kita memerlukan lebih dari 100 jilid gitu ya, tidak selesai. Tetapi yang kita buat ini sebagai contoh saja, yang dibuat oleh SNI ini 6 jilid, Indonesia dalam Arus Sejarah ini 8 jilid. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya kira sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Saya kira ini juga terkait juga kepentingan kita dengan menemukan jati diri bangsa, yaitu Reinventing Indonesian Identity. Dalam slide berikutnya, ini adalah isi buku ini yang ada ini, Geschiedenis van Nederland Indie. Kalau kita lihat di sini, tentu saja tidak ada cerita tentang bagaimana Belanda menjajah Indonesia, tapi tentang berdirinya United East India Company, perusahaan Hindia Belanda Timur, lalu kemudian Republik Batav, kemudian menjelaskan aspek sejarah Hindia Belanda, termasuk periode kolonial dan perkembangan politik masa itu. Tidak ada cerita bahwa yang namanya Belanda itu menjajah Indonesia. Nah, kemudian dalam buku berikutnya, buku yang 6 jilid ini, dalam slide berikutnya, tentang sejarah nasional Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat, terbit setelah terjadi dekolonisasi, kemudian terjadi juga tentu saja dekolonisasi historiografi. Dan historiografi nasionalistik yang membalikkan dari perspektif kolonial ke perspektif nasional, saya kira memang sangat diperlukan. Di sini terefleksi saya kira banyak di dalam buku-bukunya apa yang terjadi, termasuk perspektif Indonesia sudah terbentuk.
Sebagai contoh misalnya yang disebut sebagai perspektif Indonesia itu adalah kalau Belanda itu menyebut agresi militer 1 dan agresi militer 2 itu dengan aksi polisionil 1 dan aksi polisionil 2. Itu sebagai contoh. Itu perspektif kolonial. Tapi dalam perspektif Indonesia itu disebutnya agresi militer. Karena kita sudah menyatakan kemerdekaan 17 Agustus, maka aksi-aksi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan sekutu adalah aksi agresi militer. Tapi dalam Belanda sampai sekarang tidak pernah mengakui itu sebagai agresi militer, tapi aksi polisionil, yaitu penertiban terhadap kekacauan yang dibuat oleh para ekstremis dan teroris. Itu ada di dalam buku sejarah Belanda sampai sekarang yang resmi, bahwa tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai pahlawan di dalam buku-buku mereka disebut sebagai ekstremis dan teroris, ya, kriminal. Bung Tomo itu disebut sebagai teroris. Saya bisa tunjukkan bukunya, ya, dalam buku sejarah Belanda. Begitu juga dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain itu sebagai ekstremis. Itulah perspektif kolonial. Nah, perspektif kita ya mereka tentu saja pejuang dan pahlawan kita. Nah, lalu juga ada temuan, mungkin saya teruskan dulu di dalam slide berikutnya. Indonesia dalam Arus Sejarah, ini bukunya. Ini menitik beratkan transisi pemerintahan Orde Baru dan menjelaskan hingga era B.J. Habibie, termasuk dari era prasejarah sampai sekarang. Kita juga ingin mengubah istilah prasejarah. Prasejarah ini adalah istilah yang memang selama ini sudah baku dalam istilah arkeologi, ya, sehingga ada perdebatan juga soal prasejarah atau sejarah awal, early history gitu. Kalau prasejarah itu dianggap sejarah itu dimulai ketika ada tulis menulis. Jadi sejarah Indonesia dimulainya abad keempat, ya, karena baru ada prasasti. Nah, kita ingin mengembalikan istilah kepada early history, karena istilah prasejarah itu adalah istilah yang juga waktu itu dibangun oleh para pemikir Belanda, ya. Sampai sekarang itu masih menjadi baku, seolah-olah Indonesia itu sejarahnya baru dimulai pada abad keempat, gitu. Nah, sehingga kita sebut di dalam buku yang baru ini sebagai early history atau sejarah awal dan sejarah awal itu dimulainya dari 1,8 juta tahun yang lalu, yaitu dari penemuan Pithecanthropus erectus, Homo erectus, yang ternyata jumlahnya di dalam temuan terakhir setelah dikompilasi 50-60% jumlah Homo erectus yang ada di dunia itu ditemukan di Nusantara, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTT, di Lianghua. Sehingga boleh dibilang, boleh dikatakan Indonesia adalah peradaban tertua di dunia. Jadi kalau salah satu yang tertua sudah pasti, tapi boleh dibilang juga sebagai yang tertua di dunia, karena penemuan-penemuan dari Homo erectus dan Pithecanthropus erectus itu paling banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ini adalah bagian juga dari Indonesia sentris. Kalau kita kembali kepada pandangan-pandangan luar itu, mereka selalu memakai dengan teori namanya out of Africa. Out of Africa itu manusia itu dimulai dari Afrika, berjalan dan punah di Jawa. Nah, kita bisa mengatakan juga justru dari kita yang lahir dan kita berangkat ke atas, yaitu perdebatan di kalangan para arkeologis dan paleoantropologis. Nah, ini juga, tetapi yang jelas temuan-temuan artefaknya itu paling banyak ditemukan di Indonesia. Begitu juga di dalam temuan terbaru yang belum pernah ditulis juga, terutama di tahun 2023, lukisan purba tertua di dunia itu juga ada di Indonesia, di Maros, di Pangkep, dan mungkin nanti di Muna, yang sudah dites melalui uranium series itu sampai 51.000 tahun. 51.200 tahun, bisa 52.000 tahun. Itu yang sudah diumumkan dan sudah diakui oleh para ilmuwan dunia. Jadi ini belum ada satupun ditulis di sini temuan-temuan ini. Jadi ini adalah buku Indonesia dalam Arus Sejarah yang hanya juga menyitir atau menulis hingga era Presiden Habibie. Jadi era Megawati sampai era terakhir sampai Pak Jokowi belum ada yang ditulis di dalam buku sejarah kita, sama sekali.
Nah, itu salah satu urgensi. Nah, hal ihwal ini penulisan sejarah 2025. Jadi kita telah membuat satu tim yang melibatkan 113 penulis. 113 penulis ini adalah sejarawan. Sejarawan, apakah itu guru besar, profesor, atau doktor di bidang sejarah, termasuk ada arkeolog, ada yang latar belakang arsitektur, dari 34 perguruan tinggi dan 8 institusi, dan 113 penulis. Ada 20 editor jilid dan 3 editor umum. Semuanya dari kalangan akademisi tadi, arkeolog, geografi, sejarah, ilmuwan humaniora lainnya. Nah, kita berharap rekonstruksi ini terhadap masa lalu bangsa Indonesia ini dianggap penting sebagai himpunan dari perjalanan sejarah bangsa untuk membentuk national identity atau reinventing Indonesian identity dalam perspektif atau secara Indonesia sentris sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan seterusnya. Tentu saja bukan dari nol. Jadi buku-buku ini menjadi satu acuan utama, begitu juga Indonesia dalam arus sejarah dan sejarah nasional Indonesia. Tentu buku Belanda ini tidak kita jadikan acuan. Dan ini mengungkap secara garis besar, sekali lagi, highlight aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, peristiwa, dan lain-lain. Lalu mengenai urgensi penulisan sejarah 2025, ini setidaknya ada 6 alasan. Yang pertama adalah menghapus bias kolonial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Apalagi sekarang ini kita 80 tahun Indonesia merdeka. Sudah saya kira waktunya kita memberikan satu pembebasan total dari bias kolonial ini dan menegaskan perspektif Indonesia sentris, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi, membentuk identitas nasional yang kuat, menegaskan otonomi sejarah otonom, kemudian relevansi untuk generasi muda, dan reinventing Indonesian identity. Dan lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan. Lalu slide berikutnya ini tim editor umum. Saya perkenalkan lagi, di sini yang hadir mewakili adalah Profesor Dr. Susanto Zuhdi M. Hum dari Universitas Indonesia. Kemudian Profesor Dr. Singgih Tri Sulistiono M. Hum dari Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Jajat Burhanuddin MA dari UIN Syarif Hidayatullah. Lalu kemudian ada tim editor jilid. Nah, ini juga tim editor jilid disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Jilid 1 ini karena kebanyakan nih arkeologi, maka timnya adalah arkeologi. Nah, ini Profesor Cece, Profesor Akin Duli. Jilid 2 juga ahli epigraf Dr. Nini dan seterusnya. Jilid 3 di sini Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, ahli manuskrip ya. Kemudian jilid 4 di situ ada juga Pak Bondan Kanumoyoso, Dekan FIB UI, dan ini dari semua perguruan tinggi. Ini ada editor jilid, ini ada 10 jilid. Jilid ke-10 juga ini ada Bu Linda dan Ibu Amurwani, dan secara gender juga mix, ada laki-laki, ada perempuan, dan supaya tidak bias dari daerah tertentu, ini ada dari Aceh sampai dari Papua. Ya, tim penulis ini dari Aceh sampai Papua ada. Nah, jadi tentang buku selanjutnya di dalam slide berikutnya, ini ada tentang jilid 1 sejarah awal Nusantara. Jadi kita tidak sebut lagi prasejarah ya, karena ini prasejarah ini mengacaukan seolah-olah sejarah kita dimulai dari abad keempat. Kemudian yang kedua adalah Islam Nusantara dalam jaringan global India dan Cina. Yang ketiga Nusantara dalam jaringan global Timur Tengah. Nah, ini termasuk juga kita memasukkan temuan-temuan sebagai contoh masuknya Islam ke Indonesia dengan ditemukannya situs Bongal beberapa tahun yang lalu di Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Ternyata Islam masuk lebih awal.
Di dalam catatan sejarah kita, Islam masuk itu di abad ke-13. Tetapi dengan adanya temuan-temuan di situs Bongal, ternyata Islam masuk lebih awal pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah. Itu ditemukan sejumlah ratusan koin dan perdagangan dan bukti-bukti lain. Begitu juga ada makam-makam di abad ke-8, ke-9, ke-10 yang menunjukkan bahwa lebih awal masuknya. Lalu interaksi dengan Barat, kompetisi dan aliansi. Yang kelima, respons terhadap penjajahan. Yang keenam nih pergerakan kebangsaan. Yang ketujuh adalah perang kemerdekaan Indonesia. Yang kedelapan, masa bergejolak dan ancaman integrasi, ancaman terhadap integrasi maksudnya. Kemudian era Orde Baru, era reformasi. Ini yang merupakan konsep yang ditulis oleh para sejarawan, dan tentu kita berikan semaksimal mungkin bahkan kebebasan untuk menulis ini sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing. Nah, dalam jilid 1 ini sejarah awal Nusantara bisa dilihat dan saya kira sudah dibagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, banyak yang perlu dikoreksi karena di buku dulu itu ya Homo erectus, kemudian tentang belum ada yang dulu itu lukisan-lukisan itu dianggap hanya 5.000 tahun umurnya, tapi setelah tes terakhir itu sampai 51.000 tahun, dan juga bukti-bukti yang lain. Jadi terlalu jauh perbedaannya. Kemudian di jilid 2 tentang posisi Nusantara dalam jaringan global, jilid 3, jilid 4 dan seterusnya. Saya kira ini perang kemerdekaan, ya, tentu juga dari perspektif Indonesia. Kalau dalam perspektif Belanda, era tahun 45 sampai 50 itu disebut revolusi, tapi dalam perspektif Indonesia adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi perang mempertahankan kemerdekaan ini adalah bagian dari kita. Lalu jilid ke-8 ini masa bergejolak dan ancaman disintegrasi. Kemudian era Orde Baru 6798, lalu ada era reformasi dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi kita tentu saja tidak bisa menuliskan sejarah itu secara keseluruhan detail. Jadi 10 jilid itu hanyalah highlight, hanya garis besar dalam tonggak-tonggak yang ada. Ya, seperti misalnya dalam sejarah politiknya, pemilu-pemilu, siapa hasilnya, siapa presidennya, apa program-programnya, dan tone yang akan kita harapkan juga tone-nya lebih netral dan lebih positif. Terutama kita tidak menginginkan misalnya kepada tokoh-tokoh pemimpin bangsa kita itu apalagi memang tidak ada kasus yang menonjol gitu ya. Pasti setiap pemimpin ada kekuatan, ada kelemahan, ada kebaikan, mungkin ada kekurangan. Tetapi yang kita harapkan yang tone-nya itu lebih netral dan lebih positif, terutama kepada jasa-jasa dan apa yang dilakukan dari Bung Karno, Pak Harto, begitu juga di masa Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian Pak SBY, sampai Pak Jokowi, dan terakhir ini akan berhenti dengan eranya Pak SBY dan pelantikan atau hasil dari pemilu 2024. Jadi sampai pelantikan dari Presiden Pak Prabowo. Jadi dari Presiden Pak Prabowo ke belakang gitu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi sekali lagi yang kita libatkan ini 34 perguruan tinggi atau sejarawan dan ahli-ahli dari 34 perguruan. Sebentar, tadi salah. Barusan terakhir maksudnya era bukan SBY ya, Pak Jokowi mungkin maksudnya. Iya. Oh iya tadi. Bapak menyampaikan yang terakhir era sampai pelantikan Pak Jokowi. Sampai Pak Jokowi. Pak SBY.
Sorry, sampai Pak Iya. yang akan ditulis ini. Iya. Kalau yang lama hanya sampai Habibie. Yang sekarang era Pak Jokowi. Sampai era Pak Jokowi akhir dan pelantikan Pak Prabowo. Oh ya, oke. Ya. Sampai pelantikan aja mungkin sampai tanggal 20 Oktober 2024. Ya. Dan mungkin apa programnya kira-kira. Tapi setelah itu berhenti. Lebih banyak juga penekanannya kepada misalnya tentu di era Bung Karno apa yang menjadi pencapaian-pencapaian, kemudian tantangan-tantangannya di era ya ketika itu politik yang lebih mendominasi. Di era Pak Harto saya kira era lebih banyak kepada pembangunan dan ekonomi, dan di era reformasi ini soal pembangunan demokrasi. Begitu juga di era Bu Mega sampai era Pak Jokowi yang lebih heavy kepada infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi kita ingin berharap karena ini sejarah yang sifatnya highlight, karena mencakup begitu banyak bidang, tentu ini tidak bisa memuat secara detail dari peristiwa paling juga yang telah menjadi bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia atau Indonesia dalam Arus Sejarah, yang menjadi acuan yang memang sudah melibatkan juga ratusan sejarawan sebelumnya. Jadi tidak dimulai dari nol sebetulnya. Ini yang ingin kita sampaikan. Tetapi yang ingin kita mulai tegakkan itu adalah perspektif Indonesianya atau Indonesia sentris. Nah, kalau ada disebut official history atau sejarah resmi, yaitu mungkin hanya ucapan aja. Tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi, gitu. Tidak ada itu. Tetapi ini adalah sejarah nasional Indonesia, ya, yang merupakan bagian dari penulisan-penulisan oleh para sejarawan. Jadi demikian saya kira Ibu Pimpinan, Ibu Hetiva, Ibu Esti, dan juga rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.